Selamat malam, terima kasih telah hadir pada acara Leadership Series 2012. Tentu terima kasih kepada Pak Handri yang telah berkenan hadir di acara ini di tengah kesibukannya. Buat yang pertama kali hadir di Leadership Series, yang agendanya adalah saya akan mulai untuk membahas mengenai topik ini, teori dan sedikit pengalaman ya. Lalu akan dilanjutkan oleh pembicara tamu kita, Pak Handri, yang akan lebih banyak sharing mengenai bagaimana ini diimplementasikan, dan sesudah itu akan ada tanya jawab ya. Jadi hari ini flavornya ada dua, ada flavor IBM, ada flavor GE, dan saya lihat di sini ada alumni GE ya, katanya sesudah praktek di lapangan pengen balik ke sekolah lagi begitu ya, dan dia komentar katanya Pak Handri sekolahnya lama banget gitu, dia udah lulus tapi masih lumayan lebih lama saya Pak, Bapak 15 tahun, saya 23,5 tahun baru lulus dari IBM. Baik, betul Pak. Topik pilihan ini saya terilhami waktu saya melihat begitu sibuk konvensinya Demokrat ya. Waduh, kalau itu dipersiapkan mestinya nggak sibuk di belakang hari begitu ya. Jadi dengan ide itu, oke, topik berikutnya adalah succession planning ya. Tetapi memang flavornya lebih banyak di korporasi. Saya akan mulai berikutnya. Saya akan bicara dua hal ya, karena ini bicara leadership series. Saya akan secara cepat kita bicara the essence of leadership ya. Beberapa yang sering hadir di acara saya mungkin wah itu udah pernah, nggak apa-apa ya. Jadi ini untuk kepentingan yang baru pertama kali hadir di acara saya ya. Kemudian yang kedua baru kita akan bicara mengenai succession planning. Berikutnya. Jadi kalau kita bicara apa sih leadership ya? Kalau versi saya leadership itu adalah suatu energetic proses ya yang membuat orang fully and willingly committed ya untuk melakukan hal-hal yang harus dilakukan, mencapai suatu tujuan bersama dengan berpegang kepada nilai-nilai yang sudah disepakati ya, mencapai tapi dengan cara yang betul. Ya, saya garis bawahi di situ fully and willingly committed. Ya, jadi kalau kita minta orang melakukan sesuatu dengan ancaman, wah itu bukan leadership. Ya, kalau leadership kita memang harus dari dalam, kita menginspirasi, kita mempengaruhi, memotivasi sehingga orang benar-benar mengerti kenapa itu harus dilakukan. Diawasi, tanpa diawasi dia akan lakukan. Ya, fully and willingly committed. Berikutnya, nah jadi leadership itu tentang mempengaruhi orang ya, dan ketika kita menjadi leaders maka orientasi kita membuat tim kita sukses ya, jadi bukan lagi orientasinya kepada diri kita tetapi membuat tim kita sukses. Nah, trust itu adalah pondasi dari kepemimpinan. Kalau kita dipercaya akan lebih mudah kita memimpin. Kalau kita belum earn the trust, kita mesti earn the trust dulu ya, karena kalau seperti bangunan kalau pondasinya rapuh ya mudah sekali dirubuh ditimpa badai. Tetapi kalau pondasinya kuat, tegar diterpa badai ya. Jadi kita perlu membangun pondasi, dan pondasi kepemimpinan adalah trust. Dan kalau kita lihat trust itu dipengaruhi oleh apa? Paling tidak 3 hal. Ya, satu, competence. Ya, kita perlu punya competence di bidang yang kita pimpin. Ya, kadang-kadang kita suka lihat kan ketika menterinya diumumkan gitu, loh kok dia gitu ya? Pernah apa dia yang lakukan di bidang itu? Ya, nah, itu urusannya dengan competence. Ya, bukan berarti dia nggak bisa, cuman dia mesti membangun kompetensi itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah connection. Seorang pemimpin harus nyambung dengan orang-orang yang dipimpinnya. Dia harus membangun komunikasi, dia harus tahu apa yang dipikirkan, apa yang menjadi aspirasi dari orang-orang yang dipimpinnya. Ya, nyambung. Ya, ada orang yang kompetensinya hebat tapi nggak pernah ngomong sama timnya. Ya, jadi yang terjadi di lapangan apa,
itu tidak diketahui ya. Jadi connections itu penting. Kemudian karakter tentu saja. Ya. Jadi 3C itu. Nah, kemudian yang sangat relevan dengan acara hari ini, ya pemimpin itu harus membangun pemimpin-pemimpin. Ya. Karena potensi dari suatu organisasi itu sangat tergantung kepada kemampuan kita untuk membangun kepemimpinan di dalam organisasi. Jadi, dan kalau kita bicara kepemimpinan bukan hanya yang di atas, tetapi di berbagai lini. Karena kalau pemimpin cuma satu yang di atas, bisa kebayang lamanya organisasi bergerak. Karena keputusannya selalu harus dari atas. Yang kita butuhkan adalah pemimpin di setiap lini yang bisa mengambil keputusan, ya, yang bisa membangun komitmen dari timnya, sehingga organisasi kita bisa jauh lebih gesit. Berikutnya, nah apa sih tugas pemimpin? Ya, kalau kita ibaratkan pemimpin ini pemegang kunci keberhasilan suatu organisasi, dan memang iya, ya, pemimpin itu pengaruhnya besar sekali, ya. Maka apa aja sih yang dibutuhkan kuncinya? Ya, berikutnya tentu dia harus punya visi, ya, gambaran masa depan organisasinya. Tadi Pak Pontas bicara mengenai visi, ya, 5 tahun yang lalu sudah punya visi dan sekarang sudah terrealisasi, ya. Jadi visi itu sangat penting untuk mengarahkan apa yang akan kita lakukan, apa yang kita ambil, apa yang tidak kita ambil, investasi kita di mana, ya, itu visi. Dan tentu visi itu harus di-share bersama organisasinya. Berikutnya, tentu kita harus membangun tim, ya, karena visi itu tidak bisa terrealisasi sendiri, harus ada tim yang mempunyai buy-in terhadap visi itu, tentu tim yang baik, yang committed, ya. Berikutnya, kita harus bisa mengalokasikan tanggung jawab, dan idealnya kita membagikan tanggung jawab berdasarkan kekuatan dari tim kita, ya. Kalau kita mengerjakan sesuatu yang merupakan kekuatan kita, itu ibarat berenang, itu seperti berenang mengikuti arus. Ya, tapi kalau kita mengerjakan pekerjaan yang adalah kelemahan kita, nyampe juga sih, tapi ngos-ngosan karena berenangnya melawan arus. Ya, berikutnya, tentu kita harus develop people, dan kita akan bicara banyak di situ. Berikutnya, ya. Dan motivate, ya, karena sama-sama hebatnya, yang satu motivasinya rendah, yang satu motivasinya tinggi, hasilnya sangat berbeda. Dan apakah orang atau tim kita itu motivasinya tinggi atau rendah, itu sangat dipengaruhi oleh pemimpinnya. Ya, kalau pemimpinnya banyak memberikan encouragement, kalau bagus dipuji, kalau belum bagus di coach, ya, itu akan membuat orang termotivasi. Kalau pemimpinnya bagus didiemin, jelek dikritik, wah itu membuat orang menjadi ini bawaannya cuman kritik, giliran bagus emang udah harusnya begitu gitu, ya. Kadang-kadang kita tidak sadar menjadi seperti itu, ya. Padahal orang itu, dan saya perhatikan mulai dari yang bayi, balita, ABG, dewasa sampai tua, ya. Mereka tuh suka kalau dipuji, ya, dan kadang-kadang kita suka lupa itu, ya, dianggapnya dia udah tahu lah kalau saya diam itu artinya pujian gitu, ya. Jadi motivasi itu sangat penting. Berikutnya, nah ini kalau kita menjadi great leader sebetulnya sederhana aja, cuman 4, ya. Satu, kita punya visi, think big, new, ya, sehingga membuat kita excited. Lalu kita tahu realitas kita di mana sekarang, ya, sehingga kita bisa membuat langkah, ya, milestone, tahapan untuk mencapai visi kita, ya. Kemudian kita punya courage, ya. Kadang-kadang banyak orang punya mimpi, punya cita-cita, tapi ada yang kalau melangkah sekali terus menemui tantangan udah berhenti, ya. Tapi kalau courage itu kita melangkah, nabrak tembok, kita cari, ada nggak jendelanya, ada nggak pintunya gitu, ya. Kalau nggak ada jendela, nggak ada pintu, gimana caranya ngelubangin dinding, ya. Jadi artinya dia nggak surut karena ada
tantangan ya, di situ courage, dan ketika gagal dia bangun lagi ya. Kemudian ethics ya, ini yang menentukan suatu organisasi itu suksesnya cuma sebentar atau suksesnya itu terus-terusan gitu ya. Saya barusan bicara dengan Pak Jo Kamdani. Pak Jo ini adalah pendiri Data Script ya, dan tahun ini 45 tahun ya Pak ya. Tahun depan 45 tahun, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Jo Kamdani ya. Dan mulainya dari scratch ya, itu menunjukkan ketika kita berpegang kepada suatu ethics ya, maka organisasi kita tidak terpengaruh oleh siapa yang berkuasa. Ya, ada organisasi ya, giliran jagoannya yang berkuasa dia sukses. Ya, giliran jagoannya udah nggak berkuasa, nggak tahu deh kemana nasibnya gitu ya. Jadi kalau kita berpegang kepada suatu prinsip yang bagus, ethics nggak peduli dah siapa yang mimpin, ya, karena kita menjalankan bisnis dengan standar yang tinggi, yang bagus. Ya, jadi kalau kita bicara jangka panjang, ethics itu sangat penting. Ya. Berikutnya, nah kita bicara leadership styles. Ya, saya bahas ini karena ini akan sangat relevan ya. Ini ada 4 leadership styles ya. Semakin ke kanan ya, semakin sulit ya. Semakin ke atas semakin bagus ya, quality of the solutions. Jadi yang paling gampang stylenya itu adalah the commander. Ya, saya akan bahas lebih lanjut. Habis itu the coach, the supporter. Yang terakhir adalah self-organize. Ya, kita akan mulai. Ya, pertama adalah the commander, ya, sang komandan. Ya, banyak tuh orang gayanya seperti ini. Ya, karena apa? Cepet, lebih gampang. Ya, the commander itu ketika pemimpinnya, keputusan itu semua diambil oleh pemimpinnya. Yang di bawah tinggal melaksanakan. Ya. Nah, biasanya gaya seperti ini itu lebih cocok kalau kita memikir sukses jangka pendek. Ya. Tapi kalau kita mau sukses jangka panjang, kita nggak bisa pakai the commander. Ya, karena berkommander itu kita hanya berorientasi hasil, kita tidak di dalam prosesnya mengembangkan kepemimpinan di bawahnya, tidak ada empowerment. Ya, tapi kadang-kadang kita perlu gaya the commander, misalnya dalam keadaan emergency, ya, atau kita baru pemimpin unit itu, belum ada komitmen, belum ada skills, ya, kita padahal dan sepanjang saya hampir 30 tahun berkarya ya, tidak ada ceritanya pemimpin kita itu, oh Anda baru boleh deh, nggak usah deliver result ya. Meskipun kita baru diterjunkan, kita harus deliver result ya. Jadi kadang-kadang oke, kita pakai gaya the commander dulu ya untuk sukses jangka pendek. Tapi jangan terus-terusan the commander. Ya. Berikutnya. Nah, berikutnya adalah the coach ya. Jadi the coach ini sang pembimbing. Ya, jadi dia tidak hanya ingin menghasilkan hasil yang bagus, tetapi dia membimbing timnya sehingga timnya suatu saat bisa mandiri. Ya, dia mengambil keputusan bersama dengan timnya dan menjelaskan kenapa keputusannya diambil seperti itu. Ya, jadi ada bedanya. Kalau the commander itu dia hanya memikirkan hasil. Ya, kalau the coach dia memikirkan hasil, tetapi dia dalam prosesnya dia membantu timnya agar suatu saat timnya itu bisa menjalankannya sendiri. Ya, jadi sudut pandang timnya didengar, dibahas. Ya, ini adalah the coach. Ya. Berikutnya the supporter. Supporter ini dia bisa mulai menerapkan gaya ini ketika timnya sudah lebih menguasai, sudah lebih berpengalaman. Dia hanya terlibat di dalam membantu mengkoordinasikan, ya. Dan kalau the supporter ini pemimpin yang lebih canggih, dia nggak kelihatan gitu ya. Barangkali dia tidak di bawah spotlight.
dia lebih egoless. Anak buahnya yang kelihatan, anak buahnya yang sukses. Kalau ada masalah dia baru terjun untuk membantu, memberikan dukungan agar masalahnya bisa diatasi. Ya. Berikutnya ini ketika timnya udah berpengalaman, udah bisa memimpin sendiri, udah nggak perlu ada formal leader, dia bisa bergantian di antara mereka untuk di depan dan memimpin dan mengambil keputusan. Ini lebih hebat lagi ya. Jadi ini udah menjadi tim yang mandiri, dan biasanya tim itu nggak tiba-tiba menjadi tim yang mandiri, sudah jatuh bangun ya, sudah berpengalaman, kemudian dia menjadi tim yang mandiri ya. Berikutnya, jadi kapan sih kita memilih gaya seperti apa ya? Yang kalau ini petunjuk yang gampang-gampangan ya, selecting stylenya, komitmennya sudah ada belum? Belum, oke, kita pakai the commander ya. Tapi abis itu sambil dia setelah komitmennya terbangun, berikutnya adalah komitmennya ada, knowledge, skills, experience sudah ada belum? Belum, maka menjadi the coach untuk membangun knowledge, experience ya. Kemudian kalau itu sudah ada, kita mulai mundur jadi the supporter ya. Supporter fokusnya itu adalah membangun cohesiveness, membangun koordinasi, memberikan kalau ada masalah barangkali membantu untuk menghilangkan masalah itu ya. Kalau itu semua sudah ada, maka timnya bisa mandiri. Ya. Nah, yang sering sekali terjadi, dan ini yang saya bilang sering banget gitu ya. Dari awal sampai akhir the commander ya. Nanti udah giliran umurnya udah banyak, dia bingung, aduh siapa yang gantiin saya ya. Ya, saya pernah duduk di dalam suatu panel diskusi. Ya, ada seorang CEO yang sukses lah. Dia udah 20 tahun di posisi itu. Dan dia dengan bangganya dia bilang bahwa prinsipal saya cuma bisa percaya pada saya. Itu sebabnya saya masih menjadi CEO. Dan dia bangga. Sementara saya dengan bangga cerita bahwa ketika saya mengajukan pensiun dini, ada 2 orang, nggak cuma 1 yang siap untuk menggantikan saya. Ya. Dan itu bukannya tiba-tiba ada 2 yang siap. Mereka sudah diidentifikasi sejak lama dan sudah dikembangkan, termasuk saya merelakan orang-orang ini dipinjamkan ke headquarter supaya bisa punya pengalaman dan lihat Indonesia dari sudut pandang headquarter. Ya, kehilangan sih orang ini, orang yang sangat kontributor. Kalau ada dia itu saya bisa merem jalan sendiri. Ya. Tapi toh saya mesti lepas itu karena one day orang ini harus siap menggantikan saya. Dan one day itu kalau dia nggak pernah dilepas, ya nggak kejadian. Ya, kadang-kadang kita itu punya kecenderungan menghukum orang yang hebat. Ya, karena orang ini hebat, kita so dependent dan dengan orang ini, dia nggak dikemana-manain, dikekepin harus di situ. Ya, akhirnya apa? Dia nyari peluang ke luar. Soalnya di dalam dijaga nih, nggak boleh nih, jangan dimana-mana. Saya nggak bisa hidup nih tanpa orang ini, gitu ya. Jadi orang yang hebat ini menjadi dihukum karena dia hebat, dihukum karena dia sangat bisa diandalkan. Ya, jadi kita jangan sampai masuk perangkap itu. Ya, kita harus memikirkan bahwa tugas pemimpin membangun pemimpin baru agar organisasi kita umurnya bisa panjang, sustainable. Ada kita, tidak ada kita, organisasinya jalan. Ya. Berikutnya, baik, itu tadi tentang the essence of leadership. Ya, sekarang kita akan bicara mengenai succession planning berikutnya. Jadi kalau kita bicara succession planning, itu adalah suatu proses mulai dari mengidentifikasi. Bahkan bukan mengidentifikasi key positions, ya, posisi-posisi mana yang kunci. Ya, habis bagi organisasi. Habis itu mengidentifikasi
kandidat-kandidat mana yang potensial. Lalu mengembangkan mereka, grooming mereka. Lalu proses transisinya. Ya. Jadi di situ identifications of key positions, identifications of key talents, kemudian assessment of key talents, grooming development, dan transitions. Itu adalah succession planning. Ya. Berikutnya, nah jadi succession planning itu erat kaitannya dengan talent management. Ya, dua-duanya diperlukan. Jadi kalau kita bicara talent management, kita bicara talent assessment. Talent seperti apa sih yang dibutuhkan oleh organisasi kita sekarang dan masa depan, ya. Talent seperti apa yang sekarang ada, di mana kita kuat, di mana kita punya gap, ya. Habis itu kita bicara talent aspirations, ya. Kita jangan lupa ini, wah, anak-anak sekarang ini agak lain sama zaman saya gitu ya. Zaman saya ini, saya 23,5 tahun di satu perusahaan gitu kan. Yang baru-baru ini, wah dia loyalnya sama ininya dia, karirnya dia, profesinya dia. Sepanjang itu penunjang keinginan dia, aspirasi dia, dia stay. Tapi kalau enggak, goodbye, emangnya gue pikirin gitu kan. Nah jadi kita harus peduli tentang aspirasi dari orang-orang kita, terutama the key talents, ya. Siapa sih top leaders kita, ya? Apa career aspirations mereka? Lalu apa yang kita bisa lakukan untuk retain mereka, ya? Lalu kita punya nggak succession pipeline? Karena sehebat-hebatnya kita meretain orang, ya lepas juga sih one day. Dan ketika dia lepas harus ada succession plan-nya. Ya, dan itu harus menjadi suatu bagian dari proses. Saya selalu bilang sama tim saya, Anda cuma bisa naik kalau Anda menyiapkan siapa yang akan menggantikan. Kalau Anda nggak bisa mempersiapkan siapa yang akan menggantikan Anda, ya jangan mimpi Anda bisa naik. Ya itu force mereka untuk mempersiapkan pengganti dan menjadi bagian yang integrated, ya. Kemudian talent selections, ya. Kita bisa nggak attracting the right talents? Ya. Apakah perusahaan kita itu menarik bagi potential talents? Kalau enggak, kenapa? Apa yang harus kita lakukan supaya kita menarik? Ya, kayak kita nyari jodoh kan. Kalau nggak dapat, apa ya? Yang kita harus lakukan. Lalu talent development, ya, apakah ada job opportunities untuk orang yang kita sudah tarik, ya? Ada perusahaan yang jago memikat gitu, tetapi tidak jago mempertahankan. Ya, jadi kita itu pun harus kita pikirkan dan kita buat, ya. Berikutnya, nah ini nggak terbaca kelihatannya dari sana, tapi ada untuk mengidentifikasi key positions, ya. Jadi di mana sih kita akan membangun succession? Itu di key positions, ya, karena barangkali tidak semua posisi kita siapkan succession plan-nya, tetapi di key positions. Untuk menentukan key positions itu gimana sih? Ya, intinya ada dua faktor. Yang satu criticality, ya, posisi-posisi mana yang sangat penting, critical bagi organisasi kita. Ya, tentu kalau itu perusahaan yang nature-nya distribution sama nature-nya industrial atau pabrik itu berbeda. Ya, jadi kita harus tahu mana yang paling critical. Ya. Kemudian juga termasuk seberapa susah mendevelop orang yang seperti itu, ya. Ada yang kritikal tapi gampang banget dapatnya, ya itu kita barangkali tidak terlalu kategorikan sebagai key. Tapi kalau sudah kontribusinya sangat tinggi, dapatnya susah banget, ya harus didevelop dari dalam, ya nggak ada yang siap pakai,
itu definitely masuk sebagai key position. Ya. Kemudian berikutnya adalah retention. Ya, ada posisi-posisi tertentu yang aduh susah deh nahan yang begituan. Karena apa? Jumlahnya misalnya sangat sedikit. Berebut. Ya. Nah, itu kita anggap sebagai key positions karena susah banget menahan mereka. Jadi kita harus siapkan succession-nya. Supaya kalau ketika diambil orang, udah ada. Ban serepnya sudah ada. Ya, itu termasuk key positions. Jadi pertama kita identifikasi key positions. Berikutnya, yang berikutnya adalah, oke, ini adalah key positions-nya. Berikutnya adalah siapa yang dipersiapkan untuk menduduki key positions itu. Kita sebutnya key talents. Ya, umumnya key talents itu dipengaruhi oleh dua, kinerja. Kinerja itu lihat ke belakang. Kemudian potential. Potential itu lihat ke depan. Ya, jadi biasanya yang dimasukin key positions itu adalah yang high atau medium potential, high medium performance. Ya, kinerjanya. Jadi ke belakang bagus, potensi ke depan juga bagus. Tadi saya ngobrol sama Pak Joe, ada orang yang sales banget gitu ya, kalau dilihat kinerjanya hebat dia. Tapi disuruh melakukan sesuatu more than sales, klepek-klepek. Jadi lihat ke belakang dia hebat. Potensialnya belum tentu. Ya, nah orang seperti ini mungkin kita tidak bisa taruh di dalam key talents. Tapi ada juga orang yang salesnya hebat, tetapi dia juga bisa do more than sales. Dia bisa empower orang, motivate orang, ya, bisa menginspirasi orang. Ya, dia punya potensi yang besar. Jadi dilihat ke belakang kinerjanya bagus, lihat ke depan potensinya juga bagus. Ya, kan kita nggak bisa kan nyupir cuma lihat spion doang. Ya, jadi kalau kita cuma mengandalkan performance, itu kita nyupir lihat spion. Ada yang pernah nyupir lihat spion doang? Nabrak. Ya, kita mesti nyupir lihat spion, terus habis itu lihat ke depan. Ya, jadi kita lihat kinerja, kita lihat potensi ke depan. Ya, itu untuk menentukan siapa yang masuk ke dalam kategori key talents. Saya lihat beberapa organisasi dia nggak perhatikan itu. Jadi key talents dan non key talents disamakan. Akibatnya apa? Yang key talents direbut dengan mudah oleh orang lain. Yang tinggal siapa? Yang yang biasa-biasa saja. Ya. Jadi penting sekali kita mengidentifikasi siapa mereka dan kita kembangkan supaya dia punya kesempatan yang jauh lebih besar untuk tumbuh di organisasi. Ya, untuk mengisi posisi-posisi kunci di kemudian hari. Karena kalau tidak dipersiapkan, ya tidak pernah siap. Sampai 20 tahun, 30 tahun tetap aja cuman satu orang itu yang bisa. Gayanya commander terus. Nggak ada coachnya, ya nggak ada supporternya, ya gayanya commander terus, dia terus yang mengambil keputusan. Berikutnya, oke, di dalam kalau kinerja kita udah tahu ya gimana ngukurnya, karena kita punya performance plan, performance evaluations. Bagaimana mengukur potentials? Ya, ini berdasarkan kata Deloitte ya, ini persen companies yang menggunakan berbagai cara ya. Yang paling banyak adalah through performance process. Jadi sambil ngelihat di dalam performance process kita melihat juga potensinya ke depan ya. Jadi kadang-kadang organisasi-organisasi yang tidak memikirkan ke depan, yang direview cuma masalah performance. Tetapi lupa untuk bicara mengenai potensi ke depan. Jadi di dalam performance process kita membahas juga potensi ya.
Ada juga yang pakai line manager nomination. Jadi karena pemimpin-pemimpin leader-leadernya yang tahu sehari-harinya sering berinteraksi, dia yang tahu potensinya orang itu, dia yang melakukan atau menyampaikan nominasi. Ya, ada yang pakai assessment center, ya baik di dalam organisasi maupun di luar organisasi. Jadi itu adalah beberapa cara untuk melihat potensi. Ya, berikutnya, kalau sudah ketemu key positionsnya, udah kita ketemu siapa orang-orang yang potensial yang dipersiapkan untuk mengisi key positions itu, cara mengembangkannya bagaimana? Yang umum dilakukan adalah 70, 20, 10. Di mana 70-nya adalah melalui pengalaman. Ya, jadi dia job rotations. Jadi meskipun dia hebat di tempat itu gitu ya, tapi kita harus rotate supaya dia punya pengalaman di tempat yang lain ya. Kemudian misalnya ketika launching new business ya, dia dilibatkan. Jadi dia bisa develop suatu bisnis baru. Dia punya pengalaman di dalam mengembangkan suatu bisnis ya. Kemudian international assignment, dia punya pengalaman internasional ya. Kemudian functional exposure ya, fungsi-fungsi berbagai fungsi. Kemudian penugasan kepada special task force, terutama strategic task force. Ya, jadi itu biasa 70% di situ, 20% ya, 20%-nya itu melalui performance base. Jadi 360 degree assessment. Jadi kita assess dia, dilihat dari atas, dari samping, dari bawah ya. Kadang-kadang ada yang bosnya lihat, dia hebat sekali, tapi anak buahnya lihat, ini tirani nih, gitu ya. Jadi kita mesti lihat dari segala macam sudut untuk tahu feedbacknya. Di mana dia masih perlu diperbaiki, di situ dia diberikan mentoring, coaching, ya. Jadi di situ ada executive coaching, career discussions, development plan, one-on-one executive networking. Ya, diperkenalkan ke eksekutif di atas, dijadikan executive assistant ya, supaya dia ngelihat bisnis dari pengalamannya eksekutif ya. Kemudian yang 10% ini adalah development program eksekutif, jadi training ya. Jadi yang meskipun saya menyelenggarakan training, ya kontribusinya 10%. Ya, tapi itu semua sebaiknya dilakukan ya, 70, 20, 10%. Lapangan, assessment, education. Ya. Kalau kita tidak pernah melepas orang untuk assignment yang berbeda, ya kita coba memikirkan masa kini, tidak memikirkan masa depan. Ya, berikutnya, nah ini adalah yang terakhir, jadi checklistnya ya untuk effective succession planning. Yang pertama, yakinkan bahwa succession planning itu dimiliki oleh, ownership-nya ada di business leader. Ya, kadang-kadang, ini mah urusan HR. Ya, business leader itu adalah HR manager. Jadi kita semua leaders adalah HR manager. Jadi nggak ada ceritanya, itu mah succession urusannya HR. Urusan kita. Urusan business leader. Ya, di setiap lini. Lalu kita harus melihat potensi, bukan hanya track record. Jadi kita lihat kaca spion, tapi kita lihat juga kaca di depan supaya nggak jelas arahnya ya, menuju ke tujuan ya. Kemudian kita harus membalance ya antara talent yang dibangun dari dalam dengan yang diambil dari luar. Ada beberapa organisasi, ngapain pusing-pusing, nanti ambil aja dari luar ya. Jangan lupa budayanya ya, setiap organisasi punya budaya. Kalau ngambil dari luar belum tentu cocok dengan budaya organisasi. Tapi ngambil dari luar ada bagusnya juga, new blood gitu ya. Tapi mesti ada balance-nya. Ya. Kemudian
kita harus develop proses tuh sehingga ini menjadi suatu yang sistemik, ya, bagian dari bisnis proses. Ya. Kemudian jadi kalau kita nge-review business leaders kita nggak hanya bicara mengenai numbers, tetapi kita bicara mengenai leadership development. Oke, jadi itu sedikit pengantar dari saya. Terima kasih, selamat malam.